wah dicolek nih gitu untuk diingetin lagi hidup lo tuh sebenarnya bisa setipis itu. Nggak tahu juga kan, ya memang bisa jadi misalnya pada saat kejadian masih hidup-hidup aja misalnya gitu kan, ya bisa aja. Cuman itu kan sangat deket dengan yang namanya kecelakaan dan kehilangan gitu, kematian itu. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Hai, bersama parents. Dengan Bapak Aryo dan juga Nucha. Oh iya. Yes. Ya, kamu tuh udah paling pas sih kalau opening. Iya, aku bagian opening aja. Kayak tralala trilili gitu, kayaknya personality-nya keluar banget gitu. Cocoknya di MC sebenarnya. Mau nggak job MC? MC ulang tahun anak-anak. MC ulang tahun anak-anak. Aku badutnya. Bener, MC-nya. Bisa. Oke. Tapi hari ini kita nggak ngomongin badut ya? Nggak, kita nggak ngomongin lucu-lucuan. Karena kemarin cerita dong, kemarin kenapa kamu ada kejadian apa? Iya nih, jadi gue pagi-pagi nyekar. Karena mengingat 2 tahun perginya bokap gitu. Nyekar, agak jauh. Terus dia pulangnya sendiri. Tadinya berangkatnya sama anak, tapi anaknya akhirnya main sama ponakan. Ya udah dia jalan-jalan, gue harus pulang, ya udah nggak apa-apa, gue pulang sendiri. Pulang sendiri tuh ada waktu untuk merenung, tapi ada juga seru-seruan nyetir jadi lebih cepat sedikit gitu. Di tengah jalan di Cikarang situlah ya, nggak sampai Cikarang, mungkin udah masuk agak-agak Bekasi gitu. Lagi nyetir sendiri, pasang musik agak cepat, ambil jalur kanan, tiba-tiba aduh, depanku kecelakaan. 4 mobil tabrakan beruntun. Dan aku langsung ngerem mendadak. Ngerem mendadaknya semendadak itu yang belum nggak gitu. Pernah lah aku nyetir sama kamu ngerem semendadak itu. Oh. Ya, jadi mungkin kamu nggak pernah ngerasain yang gitulah. Itu mendadak aku selamat, nggak kena sama sekali di depan, dan di belakang tuh nggak ada mobil. Dan aku alhamdulillah lolos dari kejadian itu, untung nggak panik banting kanan atau banting kiri, terus masih sempat ngerem, pokoknya itu. Dan begitu lihat depanku tuh kayak orang pada panik gitu, keluar dari mobilnya, ada anak digotong nangis, kayaknya sih nggak ada yang cedera, tapi memang langsung keluar dari mobil, minggir lagi, mungkin takut ada beruntun lagi gitu, orang kaget lagi ngeliat di belakangku. Iya, bisa jadi sih. Aku tetap jalan sih, aku ngeri, aku juga berpikiran sama, ngeri lagi di belakang, tiba-tiba ada yang nggak ngeliat, terus itu lagi, tapi aku pelan-pelan banget jalannya, semua udah melan sih keadaan itu, udah ngeliat kayaknya. Ya udah, abis itu nyetirnya gemeter. Ini kamu rasain apa tuh? Ya tol yang maksimal boleh 100, aku di saat itu 40-an gitu gemeter yang kerasnya. Ya, pada saat kamu kenceng kamu berapa? 100-an. 100-an itu berapa ya? 100. Terus yang aku rasain di situ masih ditenangin diri aja. Alhamdulillah lolos gitu. Alhamdulillah kayak gila, itu bisa aja tuh gue ke kanan, bisa aja tuh gue ke kiri, panik, bisa aja gue itu. Gimana kalau lagi anak gue masih ikut di sebelah gue? Gimana kalau ada kamu? Gimana kalau itu? Pokoknya banyak gimana lah. I think that was aku jarang banget dapat near death experience kayak gitu. Itu near death experience bisa dibilang. Aku panik, ngambil kiri pas ada mobil, blak gitu udah. Lagian juga banyak berita kecelakaan kan ya sekarang akhir-akhir ini. Terus sampai rumah ya udah jalan, aku telepon kamu kan, kita ngobrol jalan cerita gitu. Masih tuh deg-degan. Terus temanya pas lagi, habis nyekar. Iya, habis dari kuburan, near death experience. Terus sorenya kita akhirnya nonton konser Yura. Di konser Yura itu juga ada bagian di mana sedih. Peluklah orang di sebelahmu, hargai dia, segala macam. Kok bisa ya semua tuh di hari itu kejadiannya? Semua tuh kayak temanya ngajakin apa sih maksudnya ini? Ajakin mikir, atau ya ada orang yang mungkin mikirnya kayak hati-hati ya, mungkin jangan-jangan gitu. I don't know, aku belum bisa mengartikan kejadian ini apa. Dan di mobil juga ngobrolin sama kamu kan menuju Yura itu. Kamu kalau nggak salah lagi aku pas aku nonton beritanya tuh lagi aku telepon kamu lagi ngapain? Lagi nonton film Kaluna itu loh, yang soal Home Sweet Loan. Nah pas kamu telepon itu aja, kamu cerita, aku denger sih, tapi terus aku langsung gini, yang aku langsung pikirin apa pertama? Pikirin adalah, wah kena teguran ya.
gitu dalam hatiku. Jadi kan kita menyimpulkan masing-masing kan. Masing-masing sih ada kayak nih ditegur nih, maksudnya tegurannya bukan karena wah lu sih nggak hati-hati, bukan karena itu, justru kayak teguran nih bahwa kematian tuh bisa setipis itu loh jaraknya. Iya, jadi kayak everything was fine, suddenly everything was kayak not fine gitu. Kayak bukan teguran lah, lebih tepatnya wah dicolek nih gitu untuk diingetin lagi hidup lo tuh sebenarnya bisa setipis itu. Nggak tahu juga kan, ya memang bisa jadi misalnya pada saat kejadian masih hidup-hidup aja misalnya gitu kan, ya bisa aja. Cuman itu kan sangat deket dengan yang namanya kecelakaan dan kehilangan gitu, kematian itu, ya nggak sih, setipis itu. Terus pikiran kedua apa? Maksudnya kan? Ya udah alhamdulillah kalau nggak kejadian gitu. Tapi kayak nggak apa ya? Kan kita jadi ngomongin di mobil. Ya. Kita omongin di mobil, kita obrolin kematian. Kita ngobrolin tentang kita persiapan warisan, terus asuransi, hal-hal yang sifatnya sebenarnya material yang kita siapkan buat kayak anak-anak kita gitu kan. Tapi aku sendiri tuh sebenarnya menyimpan soal pemikiran-pemikiran kematian ini udah cukup lama lah. Tapi emang nggak terlalu dibahas. Tapi pernah juga aku sampein ke kamu deh kayaknya. Kalau kita tuh ngomongin kematian, kadang-kadang antar pasangan suka berat ya, atau bilangnya biasanya menghindar, lebih ke ngapain sih ngomong kayak gituan, udahlah jangan ngomongin kayak gituan. Ada alasannya karena takut terjadi apa-apa, atau misalnya ngerusak moodnya lagi enak terus kok jadi sedih gitu. Yang kayak gitu-gitu, padahal menurutku nggak apa-apa sih dibicarain aja. Tadinya juga aku awalnya pada saat yang buka omongan kayak gitu tuh mamaku, karena emang mungkin udah berumur gitu ya. Mamaku tuh suka ngasih tahu gitu loh, kalau misalnya aku lagi nyekar, waktu itu mbahku meninggal, terus mamaku ngasih tahu, Dek nanti kalau mama meninggal mama maunya makaminnya di sini ya. Aku juga dulu tuh pas kayak gitu-gitu pemikirannya ngapain sih ngomongin sekarang gitu, kayak seolah-olah menghindar, denial gitu loh. Tapi penting juga buat diingat gitu. Oh jadi aku sekarang inget nih, oh mamaku itu kalau meninggal maunya di sini nih. Terus sampai spesifik mamaku bilang, Mama nggak mau ya kalau nanti meninggal terus ada yang ngasih ituin bunganya ada kantilnya, Mama nggak suka. Kantil itu apa sih? Ada tuh kayak melati kan ada bunganya, kantil tuh kayak yang belum jadinya gitu loh kalau nggak salah, pokoknya yang agak puncuk gitu, bukan puncuk, agak gini nih. Jadi bentuknya. kalau ada harus kamu jagain gitu, stop, ada kantilnya nggak gitu? Nggak, biasanya kalau di tukang bunga gitu ada macam-macamnya, ada melati, ada kantil, ada itu gitu, bisa dipisahin gitu. Jadi aku kebayang sih kamu nanti di pinggir gitu. Coba lihat bunganya. Ya, silakan boleh gitu. Gitu, jadi sampai spesifik kayak gitu. Terus apalah. Jadi aku selalu ingat karena nanti kalau misalnya, bahkan aku juga nanya, papaku nggak pernah ngomongin soal kematian. Jadi sampai aku yang nanya, Pah, kalau papa nanti meninggal maunya dimakamin di mana? Apa kaget nggak? Nggak tahu deh, kan papaku cool aja orangnya. Oh iya, oke, bener Nah dia jawabannya kayak belum tahu gitu. Mau di Jogja karena papaku orang Jogja kan, belum terus tahu juga. Ya tapi belum tahu gitu. Tapi ya udah, aku tuh pengen ada omongan itu karena kita kan nggak pernah tahu nih kematian tuh bisa datang setipis dan secepat itu gitu. Jadi sebelum itu terjadi, mumpung masih sehat dan bisa mengingat, aku rasa hal-hal yang kayak gitu tuh krusial, perlu diingat. Jadi kayak aku sendiri tuh udah mencoba pengen kasih tahu ke kamu aja dulu ya. GR banget, apakah aku duluan? Tapi aku udah ngasih tau ke kamu, Bab nanti kalau misalnya aku meninggal, tolong ya buku 40 hariannya kamu pesennya di sini. Kamu udah? Aku kasih tahu kan. Oh iya kan, di temanku itu. Aku lupa lagi. Nah, terus. Jadi aku udah nitip-nitip gitu. Terus mau makamnya di mana? Udahlah, nggak usah yang jauh-jauh banget. Tadinya pengen soal-soalan. Kamu tahu titipan aku apa nggak? Tahu, kamu nggak mau diiring-iringin karena nggak mau macet ya kan? Bener, aku nggak mau twing ada motor. For rider gitu nggak mau kan? Bagi aku kasarnya ya udah, aku udah meninggal gitu, nggak buru-buru gitu. Jadi ya udah, nanti ketemu di sana aja. Iya bener, tuh kan aku ingat karena menurutku hal-hal yang kematian mumpung orangnya masih ada tuh perlu diingat ya. Mungkin kalau ada yang perlu dicatat, tapi sesuatu kematian tuh kan sebenarnya kita nggak pernah tahu kapan, tapi kita bisa persiapkan. Persiapannya ya itu ya, kalau misalnya nanti di surga dan nerakanya masing-masing lah ya, itu urusannya. Cuman kalau yang hal-hal yang masih ada di dunia yang masih bisa kita manusia nih atur, coba aja sampein. Selain tadi ya, soal asuransi, bla bla bla, tapi hal-hal yang mungkin cukup rasanya nggak terlalu krusial, tapi sebenarnya matters buat nih orang, itu kayaknya perlu diinget deh. Kayak maunya makaminnya di mana gitu. Ada
Kadang mungkin kan ada orang yang masih sempat nulis warisan ya, itu bener-bener kayaknya udah tahu banget nih, udah umur 60, gue gak bakal lama. Tapi kan kalau misalnya sekarang semuda kita gini ya gak apa-apa juga tulis. Mungkin bukan warisan Bab, kayak menuliskan sesuatu hal yang wasiat aku gitu tuh, loh, kayak aku minta sesuatu. Bukan warisan berarti, wasiat maksudnya. Kayak maunya makamnya di mana, Jakarta, atau kayak misalnya papaku orang Jogja, apa maunya di Jakarta. Itu kan ada hubungannya, mungkin aku pengennya, aku pengen anak-anakku tuh sering ziarah gitu di makamku. Karena mungkin ada yang pengennya gitu, atau kayak spesifik mamaku nggak mau bunganya ini, maunya nanti bunganya warna putih aja ya. Terus kayak aku maunya misalnya nih nanti 7 harian, mungkin udah kepikiran gitu. Kalau sekarang kan kadang-kadang udahlah ngapain sih dibahas, ngapain sih dibicarain, tapi nggak apa-apa gitu. Tapi ini pelajaran banget, soalnya di mana kematian itu bisa dadakan. Biasanya setiap nggak dadakan pun terjadi sesuatu, ada orang yang nggak prepare. Di saat penguburannya, masalah paling sederhana tuh selalu masalah foto. Nah foto biasanya kan foto ada untuk menghormati itu. Ada orang yang banyak nggak punya foto bagus gitu. Bener. Atas orang yang meninggal ini. Iya kan suka dibawa fotonya gitu kan. Dibawa foto itu mungkin salah satu contoh aja, nggak semua orang mungkin begitu. Tapi di saat kita masih hidup inilah di saat harusnya kita ngomongin. Iya. Gitu. Kamu tahu nggak sih tahun lalu yang aku minta foto, kita foto keluarga dong. Mumpung baru pindah rumah kan, kita baru pindah rumah nih. Pengen punya foto keluarga yang versi terbaru dan versi buat mengingat bahwa ketika kita foto itu momennya tuh kita tuh lagi di state yang kayak gini nih, di mental state yang lagi misalnya perasaanku tuh pada saat itu begitu gitu ya, lagi happy, anak-anak usia segini, kita udah pindah rumah gitu kan. Nah itu sekalian aku tuh sebenarnya nyimpen foto, bukan nyimpen foto lah, punya memori untuk misalnya nih, aku kan nggak tahu ya umurku bisa sepanjang apa, tapi aku tuh udah punya foto yang paling enggak terbaru nih dari tahun sekarang ini, tuh nggak tahu juga kapan nih ya. Kalau meninggal masih 30 tahun lagi kita pakai foto itu aja, nggak apa-apa, biar muda. Masih 30 gitu. Kan? Oh iya, oke. Oke, ingat ya, ini mudah-mudahan video ini jadi catatan satu. Nggak, tapi aku tuh jadi buatku foto tuh cukup krusial gitu loh. Foto yang bener-bener bukan pas foto banget 3x4 bikin visa ya, tapi foto yang memang menggambarkan kayak mental state lo pada saat itu tuh apa. Jadi aku inget banget waktu almarhum papa kamu meninggal, kita kan udah foto karena memang kita prepare begitu tahu papa kamu cancer, terus kita tuh foto keluarga kan. Ada foto papa sendiri. Nah itu yang memang akhirnya kita pegang buat kalau terjadi sesuatu papa, kita pakai foto itu. Ya mungkin orang-orang kayak ngapain sih dipikirin gitu. Ya nggak apa-apa deh. Pokoknya percaya deh. Ya bukan untuk itu bukan utamanya. Untuk itu, cuman tapi maksudnya kayak ya sama keluarga aja rame-rame punya foto bareng juga, tapi sekalian. Tapi udah tahu gitu kayak itu tuh foto itu nanti akan kita pakai buat kalau misalnya papa kenapa-napa. Akhirnya kan memang kita pakai foto itu kan gitu. Jadi sama kayak tahun lalu kita ada foto keluarga bareng. Itu sebenarnya aku juga menyiapkan ada Aryo foto sendiri, ada aku foto sendiri ya, kita nggak pernah tahu umurnya bisa sampai kapan gitu. Tapi setidaknya ini bisa jadi sesuatu yang kita inginkan nanti kita pakai gitu. Itu sih yang hal-hal yang duniawi banget ya. Nah, masih di hal yang duniawi, Nucha juga mau bicara sesuatu tuh tentang ini kita ngomong duluan. Siapa yang duluan meninggal di antara gitu. kita. Jadi Nucha, mau kamu yang cerita apa aku nih? Kamu berpikirnya bahwa ya tadi balik lagi tuh, aku sebenarnya punya pikiran soal kematian ini kan lumayan lama ya, tapi mungkin setelah punya anak jadi lebih berasa Bab, ya kan, karena kita jadi tempat tumpuannya anak-anak, kita jadi source of energi buat mereka. Nah kalau kita nggak ada gimana gitu kan. Nah aku itu merasa bahwa sepanjang aku jadi orang tua nih kan udah 9 tahun ya berarti ya. Nah aku tuh ngerasa kok Aryo bisa segitu hands on-nya ya, kok kamu bisa segitu hands on-nya ya sama anak-anak, bisa melakukan hal-hal yang aku udah bisa lakuin ya kan. Kamu sebagai ibu tuh sebenarnya bisa, kayak misalnya soal anak-anak makan lah, anak-anak dengan tugas sekolahnya, anak-anak dengan les-lesnya, pokoknya hal-hal yang seorang ibu tuh biasa lakuin lah hari-harian. Oke, jadi artinya itu buat kamu? Aku jadi mikir, Aryo tuh lagi dipersiapkan buat apa sih? Kok dia bisa melakukan hal-hal yang aku juga bisa lakuin? Tuh guys, jadi pelajaran dari episode ini jangan hands on banget. Jadi aku
hands on salah. Jadi kan aku yang overthinking. Jadi kamu overthinkingnya kamu akan duluan karena aku hands on gitu. Iya, aku tuh mikirnya adalah jangan hands on banget kalau gitu, mulai sekarang aku nggak hands on. Apa aku bakal meninggal duluan ya gitu. Jadi kalau misalnya suatu saat aku lebih dulu dan mendadak atau gimana, Aryo tuh sebenarnya udah bisa melakukan hal-hal tersebut. Nah sekarang tuh cuman kayak lagi dipersiapin aja. Jadi kalau aku nggak ada, Aryo tuh nggak kaget-kaget banget gitu. Nah, aku berpikir yang mirip-mirip beda sama kamu. Dari segi samanya, dari segi Nucha tuh juga dipersiapkan. Tapi dari segi yang lain, finansial. Bahwa Nucha itu pokoknya sekarang udah tahu semua aset dan udah tahu password, udah tahu apalah, kamu punya akses semuanya ke situ. Terus kedua, kamu bisa menghasilkan duit sendiri, gitu. Jadi menurutku, ya udah siap kayaknya nih dari segi finansial, gitu. Bahkan aku berpesan bahwa ke Nucha nih, iya kamu boleh bersedih, kamu boleh kehilangan kalau aku duluan, tapi please jangan ragu untuk nikah lagi. Kenapa? Karena aku mikirnya adalah aku merasakan tumbuh dengan orang tua lengkap, tapi aku kayak bapakku antara ada dan tiada. Jadi aku nggak mau itu terulang ke anakku yang benar-benar nggak ada. Tentunya suami yang baru ini harus ya bapak yang baik dan suami yang baik juga, yang benar gitu. Cuman jangan ragu, jangan sampai enggak karena aku gitu, karena aku yang udah meninggal gitu. Itu pesanku. Wasiat nggak tuh? Itu wasiat kan? Wasiatnya terekam ini digital nih. Banget ya. Ini digital footprint are forever gitu ya. Iya sih. Nah, ya mungkin kalau kadang-kadang gini soalnya ngomongin soal kematian ini nih dari point of view perempuan, point of view laki-laki tuh suka beda. Kayak aku ngelihat kalau perempuan yang meninggal duluan, kadang-kadang laki tuh nggak lebih kuat gitu loh untuk bisa nerima nggak ada pasangannya lagi. Antara dia akan lebih cepat menikah gitu ya, atau dianya yang meninggal berikutnya. Gitu loh, kayak nggak cukup kuat gitu kalau nggak ada si pasangannya gitulah. Tapi ya nggak tahu, ini asumsiku. Cuman dengan kayak kamu bisa hands on sama anak-anak, udah terbiasa dengan keseharian kegiatan-kegiatan domestik rumah tangga, sebenarnya juga jadinya tuh nggak terlalu kaget dan terbebani dengan hal-hal tersebut gitu menurutku ya. Nah nggak tahu sebaliknya point of view kamu sebagai laki-laki, kan sebenarnya memang titik lemahnya si perempuan tuh kadang kalau misalnya dia tidak bekerja gitu ya, begitu ditinggal suami, emang yang paling shock duluan adalah waduh, berarti gimana kan bayar ini, bayar gimana itu. Nih sumber nafkahnya nggak ada. Terus sementara misalnya berarti kan dia harus berpikir untuk wah gimana nih penghasilan, harus kerja lagi, harus mulai lagi dari nol misalnya gitu. Tapi itu hal-hal yang sebenarnya menurut kamu aku udah starting pointnya nggak terlalu dari awal lagi lah gitu. Ya kalau bisa kamu nikah lagi emang tajir sih. Jadi ya solusi gitu ya? Juga itu sih. Bener juga Anda. Ya Allah, enggak sih episode ini ya. Iya, tapi gitu. Jadi kita ngebahas soal kematian tuh salah satu hal sensitif yang tersulit dibicarain sama pasangan. Sama kayak teman kita juga ya, Arya dan juga Intan dari Subo Family, yang dia tuh punya pembicaraan tentang kematian yang dia selalu udah pikirin dari jauh hari. Jadi menurut dia apa yang bikin nyambung sama Intan adalah carilah pasangan yang memang bisa diajak ngobrol bahkan tentang kematian sekalipun. Karena banyak yang menghindar. Jadi atau ngerasa kayak gak usah dibahas sekarang lah. Itu Arya lagi nyeleksi calon pasangannya adalah dengan gitu. Siapa yang betah ngomongin kematian sama gue? Ternyata Intan betah. Gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya ada yang parents di sana pengen, oh iya benar juga ya ngomongin kematian ya. Tapi kalau pasangannya nggak mau ngomongin gimana? Menghindar, takut atau jadi sedih atau mungkin ada yang bilang nggak baik atau I don't know. Gimana caranya? Iya. Kalau sedih udah pasti sih Bab. Aku juga ngomongin gini karena udah ngomongin keberapa kali nih. Jadi ya sedihnya belum sampai keluar air mata ya. Tapi kemarin pas kita ngomongin di awal kan kayak berkaca-kaca gitu. Kayak ngebayangin, aku aja bahkan mungkin kalau kamu bilang misalnya suatu saat kamu duluan yang meninggal terus aku boleh nikah lagi,
Tapi justru aku sebaliknya, aku tidak bisa membayangkan kalau dirimu nikah. Bukan. Aku nggak bisa ngebayangin kalau misalnya aku duluan meninggal, terus kamunya nikah lagi, aku tuh ngebayangin, anak-anakku punya ibu baru. Nah itu tuh aku part yang belum bisa aku terima. Jadi aku nggak ngebahas sampai situ. Oh gitu. Karena bukan kamu. Kalau ibunya cantik gimana? Tetap aja. Kalau ibu kamu baik, gimana sih? Kalau tajir, kamu enak banget dong nikah 3 kali ya berarti ya? Kamu ngitungin? Kan udah 1 gagal, 2 sama aku. Kamu 3 kali? Kan gagal mulu gue dong. Gimana? Beda. Aduh kasian banget. Iya makanya aku tuh nggak kebayang soal di situ. Aku partnya berhenti pada saat ini dipersiapkan buat apa ya gitu. Itu menarik loh. Maksudnya ini mungkin jawaban buat yang kayak misalnya belum siap. Berarti ada kesiapan tuh ada levelnya misalnya. Ada yang nggak siap sama sekali ngomongin atau ngebayangin suaminya atau istrinya meninggal. Oke, itu level dasar lah, nggak siap. Pokoknya nggak mau ngomongin, nggak siap. It's okay. Nucha dan gue pernah di level itu, nggak siap ngomongin sama sekali. Tapi sekarang Nucha ada di level nggak siap ngomongin kalau aku kalau part itulah. Ya, kamu meninggal dan aku nikah lagi. Ya, itu part itu. Tuh. Jadi itu udah kayak next levelnya. Mungkin bisa dicoba, gagal nggak apa-apa. Cari waktu lagi dicoba. Karena ini ya kita juga ngomongin ini gak setiap hari. Kita kan 12-13 tahun married, mungkin bisa dihitung pakai jari ngomongin ini secara serius gitu. Gak setiap tahun harus ngomongin, kita tahun ini belum ngomongin kematian nih, gimana? Nggak ada kayak gitu. Jadi memang momennya harus dicocokkan. Kebetulan kemarin ya I don't know what, mungkin ini adalah sentilan di atas untuk lo belum ngomongin kematian sama pasangan lo. Nih near death experience gitu. Iya bisa jadi itu sih. Nah terus yang aku bayangin juga sebenarnya soal kehilangan ini, aku pernah inget almarhum Mas Reza Gunawan tuh juga pernah bahas. Ada itu? Apa sih seni mengelola kehilangan gitu. Oh iya benar. Karena grieving tuh bakal selalu ada gitu. Jadi itu, dan aku tuh udah baca-baca buku soal grieving, Bab. Oh iya itu. Iya kan, ada satu buku yang aku suka banget, buku soal kematian, bukan kematian, kehilangan. Griefworks. Iya, Griefworks. Satu buku judulnya Griefworks, itu tentang kematian. Jadi ya aku juga seneng bacanya gitu, dengan aku mempersiapkan mental dan diriku kalau sampai terjadi, mau itu yang aku meninggal duluan atau aku yang ditinggal. Walaupun kalau disuruh milih, kamu mendingan mana nih, mau ditinggal duluan sama pasangan atau kamu meninggal duluan, gue gak memilih sih. Tolong dijawab kalian pilihnya apa? Gue juga gak memilih. Mau ngebayangin aja ya memang kayak ya udah deh aku yang meninggal duluan biar aku gak bersedih, karena kan kalau ditinggal sedih kan. Menurutku tapi ini pertanyaan bagus untuk trigger aja. Kayak kalian misalnya parents di rumah tuh harus nggak harus jawab siapa yang mau meninggal duluan, siapa yang mau ditinggal atau segimana. Tapi at least it's a trigger to initiate the conversation. Iya bisa. Nah abis itu berarti oh iya ya kalau kita meninggal gimana ya, anak-anak gimana ya, keuangan gimana ya, ini gimana itu gimana gitu loh. Jadi pertanyaan inisiatif aja. Iya. Dan aku tuh mempersiapkan sampai ya aku berdoanya tuh kalau misalnya aku sampai meninggal gitu ya, di waktu yang aku masih muda ini, dimana anak-anak belum terlalu besar lah. Pokoknya aku berdoanya supaya kalau misalnya aku nggak ada, itu anak-anakku tuh udah cukup siap gitu. Karena aku ngebayangin kalau masih kecil banget aku tinggal, aduh gimana ya gitu. Tapi emang nggak pernah ada yang siap ya, jujur nggak bakal ada yang pernah siap ditinggal. Samalah banyak dalam kehidupan juga nggak akan ada yang pernah siap akan sesuatu, mau nikah, mau punya anak nggak akan pernah 100% siap. Gitu. Tapi doaku kalau misalnya itu udah waktunya aku, ya aku berdoa semoga anak-anakku tuh di dalam momen, dalam fase yang sudah cukup siap gitu untuk akunya tuh nggak ada gitu. Tuh kan kalau ini baru mau sedih. Gitulah. Ngomongin kematian tuh nggak gampang ya. Iya. Tapi aku belajar soal grieving itu juga yang dari Mas Reza lah, almarhum Mas Reza. Aku juga belajar dari buku Griefworks. Itu tuh kayaknya ada deh bukunya di salah satu di sini gitu deh. Harusnya sih ada ya buku Griefworks. Itu tuh bagus lah untuk setidaknya mempersiapkan diri walaupun gak bakal pernah siap. Tapi setidaknya tahu gitu bahwa grieving tuh akan selalu ada di situ gitu. Dan kalau bahkan sampai kalau misalnya nih kamu nggak siap, dan biasanya kan di awal tuh posisinya memang sangat tidak siap, terus bikin emosional kita gonjang-ganjing gitu. Bahkan aku udah tahu komunitasnya kemana, ke Grief Talks itu teman kita sendiri, Mbak Nira gitu. Jadi dia kehilangan 7 orang dekat dalam 4 tahun. Iya. Iya kan kalau nggak salah. Gitu. Jadi setidaknya tuh
udah sekarang tuh udah cukup ada yang membuka lah grieving tuh rasanya kayak apa, terus harus setidaknya gimana ya, teori bisa ngerti, kayak sama kayak teori parenting, begitu punya anak emang kita siap enggak kan juga. Enggak, yang penting kan tahu dulu kan marah-marah dulu aja bener. Nah tapi kan begitu kejadian mau nggak mau kita kayak berusaha belajar nerima kan, oh ternyata kayak gini ya rasanya, oh terus kemudian kita reach out kayak teman-teman yang seperjuangan gitu kan waktu awal-awal jadi orang tua. Sama kayak grieving tuh juga pada akhirnya mungkin kita menutup diri dulu sampai akhirnya kita udah mulai mungkin punya fase-fase hidup yang bisa diolah rasanya, baru ke komunitas itu biar ada temen yang bisa ngerasain seperjuangan yang sama gitu sih. Gimana menurut kamu? Kok jadi diem? Gak apa-apa. Aku baru tahu kamu belum siap aku nikah lagi. Cih, pikirannya ke situ. Coba ya nanti ya teman-teman netizen coba liatin. Tapi kalau dari aku ya mungkin seriusnya adalah kita gak akan pernah siap satu, dan tapi membicarakan itu adalah sedikit melangkah ke arah lebih siap, walaupun gak akan pernah siap. It's better to be a little bit ready than not ready at all gitu. Mulailah ngomongin entah kapan, gimana caranya, mulai dari mana, dan apa yang dibicarakan banyak banget sebenarnya. Begitu udah bisa mengontrol diri dan nggak sedih dan masukin logika di situ, di saat lo masih hidup, lo masih bisa sadar mikir, puts a lot of preparation juga sebenarnya gitu. At least sedikit lebih siap, karena kan dalam buku Griefworks itu juga ada apa sih bedanya rasanya kehilangan orang yang tiba-tiba atau yang sakit lama gitu, pelan-pelan. Sama nggak enaknya, ada bedanya, tapi sama-sama gak enaknya tentunya. Bokap gue juga sakit, bapak cukup juga sakit 2 tahun, 1 tahun lebih itu di tempat tidur, gak bisa ngapa-ngapain, vegetative state. Itu juga gak gampang. Ada lebihnya bisa saying goodbye, ada kurang juga kayak ketidakjelasan itu. Kalau yang tiba-tiba adalah kaget, sesuatu yang kaget itu yang bisa bikin shock, itu bisa jadi trauma juga. Tapi in a way mungkin yang kaget cepat naik, cepat hilang rasanya, lebih cepat move on. I don't know, siapa itu berat-berat. Tapi setidaknya buka banget conversation tentang kematian ini. Di saat udah nikah, jangan yang pacaran nggak usah mikirin dulu kan. Kalau udah nikah udah beda sih rasanya. Jadi apalagi kayak punya anak ya, tanggung jawabnya ya. Iya benar, itu sih punya anak itu yang bikin kayak aduh gitu. Ya tapi gak apa-apa, ini buat jadi salah satu pembahasan sama pasangan. Betul. Atau calon pasangan loh, siapa tahu jadinya kabur. Dan menerima perbedaannya, kalau misalnya yang satu tentang gimana kalau siapa duluan, atau siapa yang nikah lagi gimana, siapa yang nanti gimana, ya apa-apa macam-macam itu kalau berbeda gak apa-apa didengerin dulu. At least buka conversationnya. Ya gak? Oke. Kamu udah closing? Bingung sih. Kenapa? Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.